Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, teman-teman. Kali ini kita share lagi ya kegiatan di warung sembako. Dan udah lama banget, saya udah berapa hari gitu nggak upload video, teman-teman. Nah, ini video kita lagi di warung sembako saya yang kedua, teman-teman. Alhamdulillah, ini warung sembako yang kedua saya. Udah berjalan sekitar berapa belas tahun ya, ada sekitar 13 tahunan gitu, teman-teman. Alhamdulillah ya, tapi ini jarang saya upload ya, karena ini sudah dipegang sama saudara saya, teman-teman ya. Dulu itu dia tuh bantu-bantu saya di warung sembako yang pertama setelah saya buka cabang gitu. Karena dia kerjanya bagus ya, bisa dipercaya, jadi saya serahkan untuk dikelola warung ini sama saudara saya, sepupuan gitu ya, teman-teman. Dan alhamdulillah sampai menikah, sampai punya anak satu sekarang, warung ini masih tetap berjalan, bertahan, dan kelihatannya lumayan berkembang ya, teman-teman. Dan alhamdulillah ini bisa dipercaya banget ya. Sekarang kita udah bagi hasil sistemnya gitu ya. Kita minta per bulan sekitar 6 jutaan gitu ya, teman-teman, per bulannya. Nah, ini alhamdulillah warungnya itu depan masjid banget ya, persis banget depan masjid gitu. Satu RT dengan warung saya yang pertama. Dan ini tuh alhamdulillah banget ya, teman-teman. Meskipun banyak warung sembako di sekitar kita, namun namanya rezeki itu pasti tidak akan tertukar ya. Yang penting kita mau usaha dan tetap semangat menjalani usahanya. Nah, ini sedikit cerita tentang hari ini saya berada di warung sembako saya ini ya. Karena saudara sepupu saya ini lagi dalam keadaan berduka, teman-teman ya. Bapaknya itu lagi sakit gitu. Jadi saya tuh nemenin istrinya untuk jaga warung sembako. Karena punya anak kecil kan pastinya repot banget di warung ya, teman-teman. Kadang namanya anak kecil tuh minta apa rewel gitu ya, harus diturutin. Nah, warungnya itu kan sayang kalau ditutup, karena ini lumayan rame, teman-teman ya. Dan hari ini tuh kebetulan hari Minggu ya, teman-teman. Ini video saya sebelum mudik ya, teman-teman, tapi baru saya upload sekarang ini, baru sempat ngeditnya gitu ya. Nah, ini kita jaga warung seperti biasa, melayani pembeli, beres-beres gitu ya, teman-teman. Dan kita dapat kabar duka di hari ini. Ternyata bapak ini sudah meninggal di kampung ya, teman-teman. Dan kita lagi prepare beres-beres mau pulang kampung gitu ya, teman-teman. Saya tuh sebenarnya sedih banget ya, teman-teman. Kita kan namanya usaha sembako itu harus telaten gitu ya, harus konsisten buka warung sembako. Namanya ada musibah, ada duka gitu ya, berita duka di kampung ya, kita harus tutup dulu sebentar ya, bukan sebentar, seperlunya, sewaktunya kita cukup di kampung gitu, teman-teman ya. Ya, mungkin kita pulang kampung sampai 7 hari ya, teman-teman. Tapi ini saya nggak bakalan tutup warungnya, karena akan ada yang menggantikan jaga warungnya di sini, teman-teman ya. Karena alhamdulillah yang menjaga warung ini sudah punya juga warung sendiri, teman-teman, buka usaha sendiri ya, teman-teman. Dia kerja di saya tapi buka lagi usaha sendiri, punya sendiri, kreatif sendiri, usaha sembako sendiri ya, teman-teman. Dan memperkerjakan lagi saudaranya gitu ya, teman-teman, dari kampung. Nah, nanti mungkin warung yang di sana itu akan bukanya pagi hari aja, karena dekat sekolahan TK gitu ya. Dan setelah duhur baru deh jaga warung di depan masjid ini, teman-teman. Jadi insya Allah warung ini tidak akan tutup, tapi bukannya mungkin hanya dari zuhur sampai malam gitu ya. Untuk sementara warung yang satu lagi yang punya di sini tuh nanti bukannya pagi hari sampai zuhur gitu. Usaha warung sembako itu memang modalnya lumayan gede juga ya sekarang, teman-teman. Kalau kita usaha modal sedikit, modal kecil, akan sulit berkembang ya, teman-teman. Karena melihat dari modal-modal barang-barang sembako sekarang itu pada naiknya lumayan banyak, teman-teman ya. Ya, modal 1 juta atau 2 juta itu udah sedikit banget kita dapat barangnya, teman-teman. Dulu tuh saya punya warung sembako yang kedua itu modal saya hanya 7 jutaan, berikut showcase gitu, berikut isi warungnya waktu itu ya. Ini sistemnya waktu itu
over kontrak gitu teman-temannya, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang dan masih bertahan ya, alhamdulillah, meskipun banyak saingan gitu. Dan usaha sembako itu sekarang tuh harus kuat-kuat modal teman-teman ya. Kalau modal kita tidak seimbang ya, seperti teman-teman lihat ya, usaha-usaha lain pun yang modal besar banyak yang gulung tikar gitu ya, apalagi yang modal-modal kecil gitu ya. Ini saya bersyukur sekali dengan keadaan warung saya ini, meskipun modalnya dulu itu hanya 7 jutaan, tapi dengan pengelolaan uang warung dengan baik dan benar, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan kelihatan barangnya itu bertambah ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, namanya usaha itu kita harus hati-hati dalam menggunakan uang modal warung. Kita harus prediksi apa saja sih pengeluaran kita, apa saja sih kebutuhan kita. Jangan semena-mena menggunakan uang modal warung ya, apalagi jika merasa modalnya itu bukan milik kita sendiri ya teman-teman. Jadi saya tuh menguji banget kepada anak yang berjualan di warung sembako ini teman-teman. Dia tuh benar-benar serius mengelola barang saya, mengelola usaha saya ini dengan baik ya, dan terbukti dengan membuka cabang juga berarti ada kemajuan dalam usahanya ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, meskipun kita itu dari kampung gitu ya, tapi kita mengadu nasib ke kota ya untuk mencari jalan usaha teman-teman, dan bertemulah dengan usaha sembako ini yang membawa kita menuju apa namanya ya, keberhasilan gitu ya. Dalam mengelola usaha ini kan dulu kita kan memang nggak punya modal banyak gitu ya. Sekarang tuh alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan bisa memperkerjakan orang lain juga yang membutuhkan penghasilan ataupun membutuhkan jalan usaha gitu ya. Kita saling membantu. Dan memang ini menurut saya tuh usaha sembako, biarpun usaha kecil-kecilan, tapi ini banyak banget manfaatnya untuk kita ya. Ini yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Meskipun menurut orang lain usaha sembako itu adalah usaha sampingan, tapi bagi saya itu usaha sembako itu adalah usaha utama saya yang saya rasakan dan bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari ya, memenuhi kebutuhan keluarga saya gitu. Alhamdulillah teman-teman, dari usaha sembako ini kita bisa bertahan hidup ya, dan bisa membantu masyarakat sekitar mencari kebutuhan terdekatnya ya, dan juga bisa membantu saudara ataupun tetangga yang ingin bekerja mencari nafkah juga gitu teman-teman ya. Sekian dulu ya teman-teman sharing saya kali ini. Mungkin ini nggak nyambung ya, tapi lah nggak apa-apa, ini kenangan saya saat jaga warung sembako saya yang kedua ini teman-teman. Oke, sekian dulu ya, semoga bermanfaat videonya, semoga menginspirasi juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.